اضرب بلد اضرب. بسم الله. بسم الله. بني توجهها. يلا ها. هات البجاء. هات البجاء. اضرب. اضرب توكل على الله. الله اكبر. الله اكبر. سلمك اياك يا بطل. ولله الحمد. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Pasukan Lebanon Hizbullah kembali menyerang wilayah Israel. Tak main-main, mereka menembakkan lebih dari 100 roket ke wilayah pendudukan Jalil pada Kamis 28 Desember. Akibat tembakan dari 100 roket itu, listrik pun padam di permukiman Margaliot. Selain itu, Hizbullah juga dilaporkan telah menerbangkan 10 drone ke wilayah Krayot Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, hal ini diungkapkan oleh media Israel. Sebelumnya, media itu juga melaporkan bahwa ada 2 roket yang jatuh di Kiryat Shmona. Sirine serangan udara pun diaktifkan di Krayot dekat Haifa yang diduduki. Kemudian ada sebuah drone atau pesawat tak berawak yang telah melintasi perbatasan dari Lebanon. Seorang koresponden dari Channel 13 Israel, insiden di Krayot dianggap sebagai masalah yang sangat penting dan memprihatinkan. Mengingat operasi Hizbullah sejak 8 Oktober itu, Channel 13 menyebut pemukim di wilayah Israel dicekam kecemasan perang. Ia menambahkan bahwa dampaknya tidak hanya pada situasi keamanan tetapi juga mencakup situasi psikologis dan ekonomi. Koresponden itu mencatat bahwa para pemukim sedang berjuang dengan kondisi ekonomi atau keuangan. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan telah menembak jatuh pesawat pengintai Skylark 2 Israel. Dikutip dari Al-Bawaba, pesawat mata-mata yang ditembak jatuh itu terlibat dalam misi intelijen di utara wilayah Tel Zatar di Gaza. Dengan hancurnya drone tersebut menandai bahwa sudah ada 2 drone yang ditembak jatuh oleh militan Palestina di jalur Gaza dalam 24 jam. Sebelumnya, Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, juga telah berhasil menembak jatuh drone Israel Sky Racing nomor 523 di langit kota Gaza. Selain itu, 5 tank Merkava Israel di timur kota Khan Yunis juga telah dihancurkan oleh Hamas. Militan Palestina itu menembaki tank tersebut menggunakan peluru Al-Yasin 125. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga telah melaporkan menghancurkan helikopter Israel. Al-Qassam mengaku menargetkan helikopter Israel dengan rudal SAM-18. Helikopter itu diserang di daerah Al-Saftawi, utara kota Gaza. Sayap militer Hamas itu juga mengaku menargetkan pesawat lain dengan rudal yang sama di sebelah timur kamp pengungsi Jabalia. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Obaidah mengumumkan sejumlah kemunduran yang dialami oleh tentara Israel. Sayap militer Hamas itu mengklaim telah menghancurkan setidaknya 825 kendaraan militer Israel. Dari jumlah keseluruhan itu, terdapat 3 helikopter Israel yang dihancurkan hanya dalam 2 hari. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Abu Obaidah dalam rekaman audio yang diunggah di Telegram resmi Brigade Al-Qassam pada Kamis 28 Desember. Sebanyak 825 kendaraan yang dihancurkan oleh Hamas itu terjadi sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Obaidah menekankan bahwa pejuangnya sedang menciptakan sebuah serangan epik yang khas dengan menggunakan semua cara yang tersedia. Mengenai pencapaian perlawanan, ia menunjukkan bahwa Brigade Al-Qassam menargetkan 3 helikopter musuh selama 2 hari terakhir.
Lebih lanjut, Obeidah menuturkan bahwa tidak ada kesepakatan pertukaran tawanan sebelum agresi Gaza berhenti sepenuhnya. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan dalam perang. Obeidah mengatakan bahwa rakyatnya akan bangkit dari agresi ini dengan kepala tegak. Hamas pun akan berdiri bahu-membahu dengan rakyat Palestina. Sebagai pernyataan penutup, Obeidah menegaskan bahwa tanggal 7 Oktober telah membekas di hati nurani rakyat Palestina sebagai gambaran kekalahan Zionis. Ia juga menyebut rakyat Palestina akan keluar dari perang ini dengan kepala tegak dan bangga atas kemenangan pasukannya. Tentara Israel disebut mengalami sejumlah kemunduran sejak perang di Gaza. Militer Zionis disebut telah mengalami kecacatan imbas perang melawan Hamas. Tak main-main, tentara cacat di kalangan Israel telah mencapai 20.000 prajurit. Dikutip dari Al-Mayadin dari laporan Bloomberg, menyebut bahwa peningkatan pesat jumlah korban luka itu menciptakan biaya yang tak terlihat dalam perang. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Edan Kleiman mengatakan bahwa jumlah korban cedera meningkat menjadi sekitar 20.000 jika tentara yang mengalami trauma dihitung. Kleiman juga menambahkan bahwa ini menandai pertama kalinya Israel menyaksikan begitu banyak korban luka yang harus direhabilitasi. Sebab pihak berwenang Israel tidak menyadari betapa parahnya masalah atau situasinya. Bloomberg juga mencatat peningkatan jumlah tentara terluka yang juga didiagnosis menderita gangguan trauma, sehingga menambah biaya medis tambahan untuk rehabilitasi dan kompensasi yang tidak diperhitungkan. Dalam konteks ini, ilmuwan politik Israel dan Profesor Kebijakan Militer Publik Yagyel Levi memberikan keterangannya. Ia mengatakan akan ada dampak jangka panjang jika melihat banyaknya penyandang disabilitas yang harus direhabilitasi oleh Israel, di mana hal ini juga dapat menimbulkan masalah ekonomi sebagai masalah sosial. Bloomberg juga menyinggung nasib para veteran yang terluka. Mereka harus menghadapi kenyataan baru dengan menghadapi kecacatan bahkan setelah rasa bersalah mereka yang gagal perang. Hamas beberapa waktu lalu menyerang konvoi jeep dari pasukan Israel di kawasan Abraj al-Nada di jalur Gaza Utara. Kini beredar video terakhir dari tentara Zionis yang menaiki jeep tersebut sebelum dirudal oleh Hamas. Hal itu tampak dalam video yang beredar di media sosial X belum lama ini. Dalam video tersebut tampak 4 awak tentara Israel yang sedang mengendarai jeep untuk menuju kawasan Abraj al-Nada. Terlihat 2 jeep di depan kendaraan yang sedang mereka tumpangi. Terdengar musik yang melantun dan nyanyian dari tentara-tentara Israel. Namun secara tiba-tiba kamera berubah gelap dan terdengar ledakan yang menimpa mereka. Sebelumnya, Hamas merilis video konvoi jeep tentara Israel melalui telegram pribadinya pada Rabu 27 Desember. Dalam video Hamas, tampak 2 jeep berhasil melaju dengan kencang tanpa kendala. Namun nasib tak beruntung menimpa rombongan jeep ketiga yang secara tiba-tiba kendaraan yang mereka tumpangi meledak.
Terlihat dalam video, ledakan itu sangat hebat hingga beberapa puing-puing melayang di udara. Tentara yang menumpangi kendaraan itu pun turut menjadi korban dari ledakan tersebut. Israel kini disebut tengah dilanda krisis politik yang mengguncang pemerintahannya. Bahkan konflik ini pun mampu mengancam bubarnya pemerintahan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Middle East Monitor, krisis internal ini muncul seiring adanya rencana dari Menteri Keamanan Nasional sayap kanan yakni Itamar Ben-Gvir, di mana Ben-Gvir ingin memperpanjang masa jabatan beberapa pejabat di aparat keamanan Israel dan memberhentikan yang lain. Ia ingin memperpanjang masa jabatan Kepala Polisi Kobi Sabtai dan memecat Komisaris Layanan Penjara Katy Perry. Rencana itu pun ditentang oleh partai politik yang dipimpin oleh anggota Kabinet Benny Gantz. Pejabat di Partai Gantz menegaskan bahwa mereka tidak akan mengizinkan penggantian pejabat senior saat perang di Gaza berlangsung. Mereka bahkan menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertindak menentang keputusan Ben-Gvir. Sebab dalam perjanjian pembentukan perang darurat, penunjukan politik seharusnya ditunda sampai perang selesai. Para pejabat berargumentasi bahwa hal ini merugikan pekerjaan negara dalam mengganti pejabat senior. Mereka mengharapkan Netanyahu memblokir kerusakan terhadap keamanan negara. Diketahui sebelumnya, pemerintahan Netanyahu ini juga banyak dikecam oleh publik. Banyak dari mantan Perdana Menteri Israel yang ingin menggulingkan Netanyahu dari jabatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.